Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ratna Dewi, CGP Angkatan 11 Kota Padang. Dengan fasilitator Bapak Edwin Hutabian dan pengajar praktik saya yaitu Ibu Efrita Ningsih. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Analisis video. Dari video yang ada di LMS, yaitu tujuan pembelajaran kita dapat menganalisis tentang visi dan prakasa perubahan dari tayangan video praktik baik. CGP dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bagja dari tayangan video yang ada. CGP dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. Dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan contoh praktik baik ini. Video ini menunjukkan penerapan bagja di kelas untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan melalui kolaborasi dan eksplorasi. Pertanyaan analisis video yaitu 1. Kira-kira apakah isi dari visi sekolah yang tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Jawabannya, terwujudnya lingkungan belajar yang nyaman, menyenangkan, dan mendukung partisipasi aktif siswa. Kemudian yang kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Jawabannya, prakarsa perubahan mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Kemudian pertanyaan ketiganya, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Pertanyaan utamanya adalah bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Kemudian kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja. 1. Buat pertanyaan, guru menuliskan menyemangati belajar di papan tulis untuk memicu rasa ingin tahu siswa, lalu mengajukan pertanyaan dan menggali pendapat mereka tentang apa yang disukai dari kelas ini. Kemudian ambil pelajaran, guru meminta murid berkunjung ke kelas 2 dan 6 saat istirahat untuk mendapatkan inspirasi. Murid mengamati dan mencatat hal-hal yang disukai dari kelas tersebut, serta berdiskusi dengan murid lain untuk mewujudkan kelas yang menyenangkan. Setiap kelompok kemudian mendiskusikan apa yang mereka sukai sebagai penyemangat belajar. Kemudian dalam gali mimpi, guru menyiapkan alat dan bahan untuk setiap murid diminta menutup mata dan membayangkan kelas yang menyenangkan, kemudian menggambarkan kelas impian mereka dalam kelompok. Hasil kerja kelompok tersebut dipresentasikan di depan kelas. Kemudian dalam jabarkan rencana, murid berkontribusi dalam menentukan kebutuhan untuk mewujudkan kelas impian mereka. Guru mencatat daftar keinginan murid di papan tulis, kemudian membagi tugas kepada siswa untuk mewujudkan kelas yang menyenangkan. Kemudian pada tahapan atur eksekusi, murid berkontribusi untuk menentukan pembagian tugas dalam kelompok, berdiskusi dengan guru mengenai jadual pelaksanaan dan penyiapan alat serta bahan sesuai tugas masing-masing. Seluruh murid dengan bantuan guru bergotong royong mewujudkan kelas impian yang menjadi penyemangat belajar. Kemudian pertanyaan kelima, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video tersebut? Peran pemimpin, guru berperan sebagai fasilitator perubahan, mengarahkan siswa untuk berkolaborasi dan berkontribusi aktif dalam menciptakan lingkungan belajar yang baik. Apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu bagaimana memanfaatkannya? Di sini saya menjawab yaitu modal manusia.
modal yang pertama yaitu guru dan murid. Kemudian modal yang manfaatnya yaitu guru memetakan sumber daya untuk mewujudkan kelas impian. Murid bersikap kooperatif, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Kemudian modal selanjutnya yaitu modal sosial, yaitu rekan sejawat dan siswa dari kelas lain. Manfaatnya, rekan sejawat dapat diajak berkolaborasi untuk merumuskan prakasa perubahan. Kemudian siswa dari kelas lain dapat menjadikan objek observasi. Pada modal fisik, yaitu modal ruang kelas dan seisinya. Manfaatnya ruang kelas dan seisinya dapat ditata sekreatif mungkin sesuai dengan impian para murid agar suasana pembelajaran menjadi nyaman dan menyenangkan. Kemudian modal finansial, yaitu modal dana bos dan uang kas. Manfaatnya dana bos untuk memanfaatkan keperluan murid. Kemudian uang kas dapat digunakan untuk keperluan renovasi kelas guna mewujudkan kelas impian. Kemudian modal yang selanjutnya yaitu modal lingkungan. Modal lingkungan bahan ramah lingkungan. Manfaatnya bahan ramah lingkungan dapat digunakan untuk menghias kelas impian. Kemudian modal selanjutnya yaitu modal politik, yaitu kebijakan kepala sekolah. Manfaatnya kebijakan kepala sekolah dapat digunakan sebagai dukungan moral untuk menciptakan perubahan positif dalam kelas. Kemudian modal selanjutnya yaitu modal agama dan budaya, yaitu sopan santun dan gotong royong. Kemudian manfaatnya sopan santun merupakan sikap yang dapat menciptakan budaya positif dalam lingkungan kelas. Kemudian gotong royong merupakan sikap yang dapat menyatukan kekompakan agar siswa untuk bekerja sama mewujudkan kelas impian. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan.